Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Kitab Al-Hikam dan Kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, Mu'alib Sholawat Wahidiyah radhiyallahu an. Ahad ke-26 Ahad Kliwon 15 Safar 1398 Hijriah, 15 Januari 1978 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Al-anwaru matoyal qulubi wal asrori. Nur ilahi yaitu nur cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati, nur maknawi atau rasa dalam hati yang biasanya sebagai hasil dari zikir atau riyadhah atau mujahadah, rasa atau perasaan dalam hati yang mengarah pada hal-hal baik, yang menggerakkan kepada soal-soal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggerakkan kepada perbuatan-perbuatan yang membuahkan manfaat bagi orang lain dan umat dan masyarakat. Pokoknya gerak hati yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur ilahi seperti itu merupakan kendaraan hati yang mengantarkan kepada yang dituju oleh hati, yaitu masuk ke dalam istana kesadaran dan dekat kepada Tuhan. Matoyal qulub wal asrar, kendaraannya hati dan kendaraan bermacam-macam rahasia, yaitu batinnya hati. An-nuru jundul qalbi kama an-dzulmata jundun nafsi. Nur adalah merupakan pasukan tentaranya hati yang mengantarkan kepada apa-apa yang dimaksud atau yang dituju oleh hati. Tujuan hati yang sebesar-besarnya, yang sebenar-benarnya. Tujuan hati yang sebenar-benarnya, yang asli adalah sadar kepada Tuhan. Bentuk-bentuk lain yang bermacam-macam itu seharusnya hanya sebagai batu loncatan untuk menuju kepada Tuhan. Hati yang tidak menuju kepada Tuhan, hati yang hanya berputar-putar, mondar-mandir di dalam hal-hal selain Tuhan adalah hati yang tidak normal, hati yang abnormal, hati yang sudah keluar dari keasliannya. Sekali lagi, hati yang normal yang asli tujuannya dan acaranya hanya kepada Tuhan. Nur adalah tentaranya hati, seperti halnya gelap, atau kegelapan adalah pasukannya nafsu. Kegelapan adalah tabiat hamba. Hati yang dalam kegelapan yaitu hati yang dikuasai oleh nafsu. Nafsu ingin atau mengajak berbuat begini begitu, perbuatan-perbuatan yang terlarang, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Tuhan, perbuatan-perbuatan yang merugikan, hanya mau cari kepuasan nafsu belaka. Yang penting puas, itu nafsu, tidak peduli bagaimana akibatnya. Fa idza aradallahu ayang sura abdahu amaddahu bijunudi anwari waqa'a anhu madadadzulmi wal akhyar. Maka jika Allah menghendaki menolong hambanya, Allah memelihara si hamba itu dengan tentara nur, dan Allah melindunginya dari serangan kegelapan dan dari pengaruh lain-lain. Orang yang ditolong oleh Tuhan otomatis hatinya diterangi dengan nur atau cahaya, sehingga dia tahu benar dan menyadari bahwa ini dikecam, tidak diridhoi Tuhan. Itu baik diridhoi Tuhan dan bermanfaat, sehingga dia tahu dengan sesungguhnya, tahu dan menyadari bahwa ini hak, benar, itu salah atau batal. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi orang-orang yang dikehendakinya tadi dari perkara-perkara yang gelap, dihindarkan dari pengaruh-pengaruh negatif yang menimbulkan kegelapan dalam hati. Banyak terjadi dalam pengalaman sehari-hari bahwa seorang pada suatu waktu bermaksud melaksanakan perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan baik yang diridhai Allah dan bermanfaat,
tetapi karena situasi atau karena suatu hal, maka pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dilakukannya itu tidak jadi dilaksanakan. Malah ada yang saling gontok, istilah bahasa Jawa, ganti acara, pindah tujuan. Ini namanya dia terkena pengaruh-pengaruh negatif dari nafsunya. Dia dikepung oleh tentara nafsu, yaitu kegelapan. Dia dikalahkan oleh nafsunya. Ini mungkin dan bahkan seringkali terjadi dalam pengalaman batin seseorang. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki menolongnya, otomatis dia dilindungi dari pengaruh negatif dari nafsunya tadi. Dia dapat mengalahkan nafsunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berhasil melaksanakan pekerjaan baik yang bermanfaat yang dia maksudkan semula. Inilah yang digambarkan di sini, bahwa dia mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan junudul anwar, tentaranya nur cahaya. Sedangkan orang yang tidak mendapat pertolongan dari Tuhan, tidak menerima junudul anwar, sekalipun dia tahu itu baik, itu buruk, akan tetapi dia tidak berhasil melakukan perkara yang baik tadi, tidak mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk yang diketahuinya tadi. Dia punya karep atau tujuan baik, akan tetapi mandek, terhenti di tengah jalan, kalah oleh pengaruh-pengaruh nafsunya. Untuk mengatasi keadaan-keadaan tersebut di atas, ia harus usaha, harus senantiasa mawas diri dengan segala hal, harus senantiasa berdebe-debe memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak mujadah-mujadah, selalu menyadari bahwa dirinya zalumun kafar, penuh kegelapan, zalim, dan tertutup rapat dari rahmat Allah ta'ala. Harus senantiasa menguatkan himmah dan kemauannya. Ajakan nafsu dalam bentuk apapun harus dihindari, jangan diturutkan. An-nuru lahu kasfu wal basiratu lahul hukmah wal qalbu lahul iqbalu wal idbar. Nur atau cahaya dalam hati mempunyai daya yang dapat membuka takbir, kasfu, sehingga dapat diketahui manfaatnya taat dan keburukannya maksiat. Dapatnya tahu itu pun merupakan nur juga. Adapun basiroh, pandangan atau penglihatan batin, adalah yang melihat dan menentukan atau menetapkan itu baik, ini buruk dan sebagainya, sekalipun ada nur. Kalau basiroh memandang, ya tidak mengetahui. Begitu juga sekalipun basirohnya memandang, jika tidak ada nur cahaya yang menerangi, juga tidak kelihatan hal-hal yang baik dan perkara yang buruk. Wal qalbu lahul iqbal wal ibdar. Dan hati mempunyai kebebasan bergerak dan berubah-ubah, terkadang menghadap dan terkadang membelakang atau mungkur. Terkadang ada perhatian dan terkadang menganggap sepi, acuh tak acuh. Fa idza kusifa laha an husni ta'ati wa qub'il ma'siyati aqbalal qalbu 'alal ta'at wa ahabbaha wa tattabi'uhul hawariju wa adbara anil ma'siyati fala tatalabbasu bihal hawarij. Jadi jika basiroh melihat dan mengetahui baik, taat dan jeleknya maksiat, maka hati menjadi madep dan menaruh perhatian kepada taat. Ada sambutan dari hati mengalami suatu situasi, yaitu situasi memandang baiknya taat, maka anggota lahirnya pun mengikuti suatu situasi itu. Atau hati lalu memerintah anggota lahir untuk mengerjakan apa yang menjadi gerak hati, yaitu menghendaki taat dan menjauhi soal-soal yang dikecam atau maksiat. Wa yuhtamalu annal makna annan nura lahul kasbu anil mughayyabati ka asraril qadri. Pengertian lain ialah bahwa nur mempunyai daya membuka barang gaib. Perkara-perkara yang gaib menjadi kelihatan karena adanya nur atau cahaya. Selanjutnya basiroh.
atau penglihatan hatilah yang meraba sehingga dapat tahu itu putih, itu merah dan sebagainya, sehingga tahu soal-soal yang akan terjadi weruh sakdurunge winayah, kata dalam bahasa Jawa. Summa hadzal kasfu wal idraku qad la yakuna ni tamaini. Hasil penglihatan hati, kasfu dan idrok itu terkadang tidak jelas dengan sempurna, hanya remeng-remeng, samar-samar. Ini antara lain tergantung kepada sehat dan tidaknya mata hati ketika memandang. Maka dari itu, jika kita dikaruniai dapat melihat perkara-perkara gaib, harus lebih berhati-hati. Perkara yang manfaat misalnya, apabila kita dikaruniai mengetahui perkara-perkara yang manfaatnya, harus lebih berhati-hati, harus dikaji yang seluas-luasnya. Begitu juga ketika kelihatan perkara-perkara yang kurang atau tidak manfaat, harus diteliti yang sungguh-sungguh, sebab mungkin apa yang kelihatannya manfaat itu padahal sesungguhnya tidak manfaat, dan apa yang kelihatannya tidak manfaat ternyata justru itu yang manfaat. Harus lebih berhati-hati. Jangan begitu saja mengikuti apa yang terlihat dalam pandangan kita, sebab mungkin mata hati pada waktu itu kita atau kurang sehat, sehingga memperoleh gambaran-gambaran yang kurang tepat pula. Lebih-lebih soal-soal yang menyangkut hukum-hukum agama. Jika apa yang kelihatannya oleh mata hati itu atau kasfu atau idrok itu ternyata berlawanan dengan hukum, tidak boleh diturut. Dan jika penglihatan batin itu sangat kuat, bagaimana? Ya, sekalipun kuat, jika bertentangan dengan hukum agama, harus diselidiki lebih mendalam, perlu dicanangkan kepada orang yang lebih ahli yang dapat memberi jawaban masalah ini. Jadi ringkasnya, dalam menghadapi segala sesuatu hati kita selalu fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, berbuat dengan perbuatan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang terkejam atau yang merugikan orang lain. La tufarrihka ta'atu li'anha barazat minka wafrah biha li'anha barazat minallahi ilaika. Jangan bunga, jangan gembira, jangan bangga karena adanya taat yang dikerjakan, tetapi banggalah, gembiralah atas taat tadi, yang taat itu adalah fadl atau pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu. Barang siapa yang gembira ketika mengerjakan taat begitu saja, tidak gembira karena mendapat pertolongan Allah, itu namanya linafsi binafsi. Seharusnya gembira karena mendapat fadl pertolongan Allah sehingga dapat mengerjakan taat. Jadi orang gembira hanya karena dapat berbuat baik, itu namanya linafsi binafsi. Harus diteruskan kepada Tuhan asal datangnya berbuat baik itu. Istilah lain, orang yang gembira karena merasa dapat berbuat baik atau mengerjakan taat dinamakan ujub. Ujub sama dengan merasa mempunyai kebaikan. Ini sangat dilarang karena dapat menghapus semua amal-amal ibadah, menjadi sebabnya amal ibadah ditolak oleh Tuhan. Jadi seharusnya selalu memandang kepada fadlnya Tuhan, billah mudahnya. Jadi berarti syukur. Syukur tidak lain penerapannya ialah billah di samping lillah. Qul bi ba'dillahi wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini firman Tuhan. Katakanlah wahai Muhammad, bahwa sebab fadl dari Allah dan rahmatnya, maka dengan itu sampaikanlah kepada umat agar mereka bergembira, yang sedemikian itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Berbuat taat berupa taat materi atau moral yang engkau aku karyamu sendiri. Jadi
dikaruniai dapat mengerjakan taat itu adalah fadlnya Allah Subhanahu wa taala yang besar sekali. Harus gembira dan syukur karena itu. Tapi kalau gembira hanya karena wujudnya bisa melakukan taat begitu saja, ini yaitu tadi linafsi binafsi, dan pasti ujub dalam taat atau ibadahnya itu. Wa ila rabbika muntaha, harus terus diarahkan kepada Tuhan, notok kepada Tuhan. Sekalipun kurang sempurna di dalam ibadah, tapi sesungguhnya asal betul-betul lillah billah, otomatis sempurna. Lillah sudah mencakup meliputi lahiriah dan batiniah. Lillah sama dengan syariat. Asy-syari'atu an ta'mala lillah. Yang disebut syariat agama yaitu sekiranya berbuat dengan ikhlas lillahi ta'ala, baik perbuatan lahiriah maupun batiniah. Dan billah adalah bidang hakikat. Maka apabila beramal dengan lillah billah, otomatis diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillah billah sekalipun hanya 2 patah kata, tetapi meliputi dan mencakup keseluruhan lahir batin, dunia, akhirat, dalam segala bidang. Sebab ia merupakan realisasi dari 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para hadirin hadirat, mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dan membuahkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan di dalam kita menerapkan apa yang sudah kita bahas tadi benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita senantiasa mendapat fadl dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat memanfaatkan dan mengalahkan nafsu kita masing-masing, sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang diridhai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang manfaati kepada umat dan masyarakat zahiran wa batinan. Kalau hanya manfaat lahir saja, manfaat materi saja, batin tidak ada manfaatnya, ini sesungguhnya tidak manfaat, sesungguhnya malah merugikan. Seperti yang disabdakan Syekh Abdul Salam bil Masis, man tallaka ala dunya faqad wasaka. Orang yang memberi petunjuk kepadamu, bahkan memberi sekalipun soal dunia, berarti ini orang yang menipumu, menjerumuskan kepadamu. Menjerumuskan sebab dengan diberi uang atau materi atau diberi petunjuk hal ekonomi, sehingga dapat memperoleh keuntungan materi, ini lalu digunakan untuk nuruti nafsunya belaka. Jadi kalau begitu si pemberi tadi bukannya menguntungkan, melainkan merugikan. Inilah bahayanya man talaka ala dunya faqad wasaka. Orang yang menunjukkan engkau tentang dunia adalah sesungguhnya dia telah menipu, menjerumuskan dirimu. Sebelum mendapat petunjuk soal dunia, orang tidak begitu mudah menuruti nafsunya. Tetapi setelah dapat mencari dunia dengan mudah karena adanya petunjuk tadi, dia lalu berlarut-larut mujo nuruti kepuasan nafsunya. Ini tertipu namanya. Itulah suatu contoh hal-hal yang hanya manfaati soal dunia atau materi saja. Maka manfaat harus mencakup manfaat lahir dan manfaat batin, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Lahiriah diberi petunjuk soal materi, soal dunia dan batiniah diberi soal kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dapat menggunakan materi bukan untuk memuaskan nafsu saja, melainkan menggunakan untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun hanya soal makan, misalnya seorang aku makan karena lapar, ini berarti hanya menuruti pada nafsunya. Yang seorang lagi, aku makan demi menurut perintah Allah, ibadah kepada Allah lillah, dan merasa billah, tidak merasa dirinya ada kemampuan makan. Sekalipun sama-sama makan, tetapi antara keduanya ada perbedaan nilai yang jauh sekali.
Yang pertama nuruti atau ngujo nafsu, dan yang kedua betul-betul ibadah kepada Allah dan bebas dari imperiali nafsunya. Yang pertama terjerumus ke dalam jurang jahanam, dan yang kedua tadi diridai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Padahal kelihatannya perbedaannya hanya saklapan, tetapi sesungguhnya akibatnya yang dialami jauh sekali berbeda. Ya, memang begitulah. Segala sesuatu itu mungkin halus, makin besar akibatnya. Jika untung, ya untung besar. Tetapi jika rugi, juga rugi yang sangat besar sekali. Suatu contoh lagi soal menghormat kepada tamu misalnya. Yang satu menghormat tamunya dengan sungguh-sungguh ikhlas lillahi ta'ala. Yang lain menghormat tamunya ada pamrih begini begitu, atau karena ingin bisa menguasai si tamu misalnya. Sekalipun pada lahirnya kelihatan sama-sama menghormat, tetapi ada perbedaan yang menyolok sekali. Yang pertama yang menghormat dengan ikhlas lillahi ta'ala adalah terpuji dan diridhai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua menghormat tamu karena ada maksud-maksud ingin menguasai orangnya, atau menguasai hartanya, atau menguasai pengaruhnya dan lain-lain, adalah sangat terkejam dan sangat membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan bagi orang lain atau umat dan masyarakat. Itulah gambaran-gambaran mengenai pekerjaan hati. Maka soal menertibkan hati penting sekali kita perhatikan. Tetapi ini tidak berarti kita tidak boleh mengesampingkan soal pekerjaan-pekerjaan lahiriah. Lahiriah harus pula kita kerjakan sebaik mungkin menurut yang semestinya dan setepat-tepatnya. Dan soal batiniah atau hati harus kita atur yang sebaik mungkin. Pendek kata, kita harus mengisi segala bidang. Harus yu'tikullah di haqqin haqqoh, sekalipun perkara kecil atau remeh. Ada suatu dawuh kata-kata yang maksudnya kurang lebih, innallaha habba'a salasata asya'a bi salasati mawadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menempatkan, maksudnya merahasiakan 3 perkara di dalam 3 tempat. Yaitu menempatkan ridhonya di dalam ibadah. Oleh karena itu, fala tastaghfir ta'atan ay walau saghiratan. Jangan menganggap remeh kepada taat, sekalipun betapa kecilnya. Sebab mungkin dalam taat yang ringan sekalipun hanya sunnah yang tipis sekali, mungkin di situ Allah Ta'ala meletakkan ridhonya. Ada lagi, yaitu Allah Ta'ala meletakkan atau merahasiakan bentuknya di dalam maksiat. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menganggap enteng kepada maksiat, sekalipun maksiat kecil. Mungkin sekalipun maksiat kecil dapat menjadi sebab bentuknya Allah Ta'ala. Banyak cerita-cerita dalam sejarah tentang taat kecil menjadi sebabnya Allah Ta'ala meridhoinya. Antara lain Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Pada suatu waktu melihat anak kecil bermain-main dengan seekor burung yang kecil, lalu burung itu dibeli oleh Sayyidina Umar, dan kemudian burung itu dibebaskan. Lah, inilah antara lain yang menjadi sebabnya Sayyidina Umar selamat di dalam kuburnya. Padahal ini soal sepele kelihatannya. Ada lagi, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika sedang mengarang, ada seekor lalat meminum tinta yang dipakai menulis karangannya. Beliau kemudian berhenti mengarang. Kasihan, ada lalat sedang minum tintanya. Inilah juga antara lain yang menjadi sebabnya Imam Ghazali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah contoh-contoh kejadian di mana Allah Ta'ala meletakkan ridhonya di dalam taat. Oleh karena itu, kita jangan sampai menganggap remeh terhadap taat, betapapun kecilnya.
Begitu juga soal maksiat, jangan menganggap remeh betapapun kecilnya. Ada seorang ketika berjalan-jalan memungut sebatang kayu kecil dari pagar tetangganya untuk tusuk gigi. Lah, ini ternyata kemudian di alam kubur dia disiksa sampai berpuluh-puluh tahun akibat perbuatannya mengambil sebatang kayu tusuk gigi dari pagar tetangganya tadi. Banyak yang serupa dengan itu. Jadi sekalipun kecil jangan sampai dianggap remeh, lebih-lebih yang besar. Membiarkan lalat minum tinta sudah begitu membuahkan bagi orang seperti Imam Ghazali. Lebih-lebih memberi kesempatan kepada manusia, lebih-lebih. Sedangkan menyelamatkan lalat atau burung kecil saja sudah begitu, lebih-lebih menyelamatkan manusia. Lebih-lebih lagi jika menyelamatkan manusia dari cengkeraman imperialis nafsunya. Lebih-lebih para hadirin hadirat. Namun demikian para hadirin hadirat, kita tidak boleh begitu saja jalan pikiran kita. Kita harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Antara lain kaidah dalam usul fikih, bidzararaini akhdu akhaffihima. Ada dua macam kerugian yang kita mau tidak mau harus dipaksa mengalami salah satu. Menghindar dari keduanya tidak mungkin, karena terpaksa oleh situasi dan kondisi dan lain-lain. Ini kita harus memilih kerugian yang paling kecil, paling ringan. Rugi 1000 atau rugi 100. Kita harus memilih yang rugi 100. Bidzararaini akhdu fihima. Di dalam dua bahaya atau dua kerugian, kita harus memilih yang paling ringan. Ini sebenarnya berlaku untuk umum dalam segala bidang, baik soal ekonomi atau lain-lain apa saja. Ini menjadi suatu kaidah dalam menghadapi dua kerugian atau bahaya, dua kerugian atau dua bahaya, atau banyak kerugian atau bahaya. Yang mau tidak mau kita pasti mengalaminya. Ini kita supaya memilih yang paling ringan selama mampu. Otomatis apapun tidak mampu itu lain soal. Begitu juga dalam keuntungan, hanya istilahnya yang berbeda. Ada dua keuntungan, yang satu untung banyak dan yang satu untung sedikit. Untung 1000 dan untung 100. Ini harus memilih untung 1000. Jadi bisa kita golongkan taqdimul aham, mendahulukan yang lebih penting. Atau mengenai kerugian tadi juga dapat diartikan ke dalam taqdimul aham, yang lebih penting, lebih aham, yaitu memilih kerugian yang paling ringan atau memilih keuntungan yang paling besar. Keuntungan apa saja, terutama soal kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat, pengajian pagi ini diridai Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan membuahkan kemajuan yang sebanyak-banyaknya. Tadi sudah saya kemukakan kata Syekh Abdul Salam Bilmasis. Beliau ini adalah guru dari pengarang kitab Al-Hikam ini. Pengarang kitab ini Syekh Ibnu Athaillah, punya guru Syekh Abbas Al-Mursi, dan Syekh Ibnu Abbas Al-Mursi punya guru Syekh Abil Hasan Asyadzali, dan Imam Syadzali gurunya adalah Syekh Abdul Salam Bilmasis. Beliau ini yang bersabda, man dalaka ala dunya faqad ghasyaka. Barang siapa memberi petunjuk kepadamu soal dunia, maka dia itu sesungguhnya adalah orang-orang yang menjerumuskan dirimu. Wa man dallaka 'alal amali faqad atba'aka. Dan barang siapa yang memberi petunjuk kepadamu soal amal, soal amaliyah, maka dia itu sesungguhnya orang yang hanya membuat engkau capek, payah, letih. Wa man dallaka 'alallahi faqad nasahaka. Dan barang siapa yang menunjukkan kepada Allah, maka itulah yang benar-benar menasihati engkau. An-nasihatu iradatul khairi lil ghair. Yang dinamakan nasihat yaitu menghendaki dan otomatis mengusahakannya
sekali kebaikan bagi orang lain itu nasihat. Ini tidak berarti kita tidak boleh memberi petunjuk soal dunia, soal ekonomi atau soal amal, bukan begitu. Tetapi yang dimaksud di sini ialah di samping kita memberi petunjuk atau memberi jalan soal ekonomi, soal dunia atau soal amaliyah, harus kita arahkan kepada fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Harus mengarah kepada kesadaran kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dunia yang kita nasihatkan itu, sehingga amaliyah yang kita anjurkan itu tidak disalahgunakan untuk nuruti kepuasan imperialis nafsunya, menyalahgunakan amal, kemudian dia merasa bangga dengan amaliyahnya itu, ujub, takabur dan sebagainya. Jadi di samping memberi soal rezeki atau moral, terutama harus diberi juga jiwanya, jiwa materi atau moral. Tidak lain ialah kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak ada jiwanya berarti bangkai, adanya cuma menjijikkan dan baunya mencemarkan lingkungan sekelilingnya. Para hadirin hadirat, kiranya pengajian pagi ini kita cukupkan sekian saja. Sekali lagi mudah-mudahan diridai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam yang sebanyak-banyaknya. Bi fadlillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanih wa syairi ahbabillah radhiyallahu taala anhum, sehingga membuahkan kemajuan yang sebanyak-banyaknya di dalam perjuangan fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dalam segala bidang, baik bidang lahiriah maupun bidang batiniah, bidang penyiaran, bidang pemeliharaan, bidang peningkatan, bidang dalam dan bidang luar. Semuanya itu perlu adanya kemajuan. Lebih-lebih sesudah kita melaksanakan mujahadah kubro yang baru lalu, seharusnya kita harus jauh lebih maju dalam segala bidang dalam memperjuangkan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diridai Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mendapat fadl hidayah taufik yang sebanyak-banyaknya. Maka selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan kepada panitia penyiar salat Wahidiyah Pusat. Kembali amanat Hadratul Mukarram Romo Yai. Para hadirin hadirat, mari apa-apa yang telah disampaikan oleh penyiar pusat tadi kita perhatikan. Antara lain seperti yang sama-sama kita dengar tadi, yaitu soal tempat untuk mujahadah kubro, yang pada waktu itu terutama pada malam terakhir lebih banyak dari yang sudah-sudah. Dan mengenai soal tempat, sangat kasihan kepada saudara-saudara terutama kaum ibu dan kaum bapak yang sudah lanjut usianya atau yang kesehatannya terganggu. Seperti dikatakan tadi, akan mengadakan musyawarah pusat dan daerah-daerah. Mari kita sebagai pengamal Wahidiyah membantu dengan moral atau material. Kita mohonkan dalam mujahadah kita terutama, mudah-mudahan di dalam musyawarah tempat itu nanti benar-benar manfaat dan sukses membawa keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan di samping itu, ya maaf, nanti jika dalam musyawarah itu memutuskan harus mewujudkan biaya sekian untuk biaya tempat itu, mari sedapat mungkin sekalipun sedikit, mari kita ikut membantu. Para hadirin hadirat, memang seharusnya kita memanfaatkan segala bidang untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dalam batiniah kita saja, tetapi di samping dalam hati juga harus di bidang lahiriah, dalam segala bidang. Itu sudah semestinya begitu. Ya memang begitu, itulah seharusnya kita hidup di dunia ini. Harus berjuang, harus usaha, harus berbuat yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memanfaati kepada masyarakat, baik itu perbuatan lahiriah maupun perbuatan batiniah. Mari kita mohonkan semoga di dalam musyawarah itu nanti diantaranya soal tempat untuk mujahadah kubro yang akan datang, mudah-mudahan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala.
menurut perhitungan tambah tahun makin banyak peserta mujahadah kubro, justru bertambah banyak. Itulah yang kita perjuangkan. Kita perjuangkan dengan usaha, dengan penyiaran, dengan permohonan. Semoga jami'al alamin dalam tempo yang tidak lama berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sekali lagi, jika nanti musyawarah memutuskan ketetapan biaya-biaya untuk mujahadah kubro, mari di daerah-daerah kita bantu sebaik-baiknya, di samping kita mohonkan. Para hadirin hadirat, hubungan dengan sidang MPR yang akan datang, seharusnya kita tidak tinggal diam, terutama permohonan kita, karena kita sebagai rakyat biasa, terutama kesempatan yang harus kita pergunakan ialah kita senantiasa memperbanyak permohonan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam mujahadah jamaah atau mujahadah perorangan. Di samping mengisi bidang-bidang lain, kita harus memohonkan mudah-mudahan sidang MPR yang akan datang benar-benar diridai Allah subhanahu wa ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat memutuskan soal-soal yang diridai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, soal-soal yang menguntungkan, yang memanfaati umat dan masyarakat, terutama kita bangsa Indonesia sendiri, sehingga memutuskan soal-soal yang memajukan perjuangan fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat, mari kita mulai sekarang sampai ila yaumil qiyamah terus fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai diam atau kita mandek sekalipun hanya sedetik umpamanya. Mari senantiasa terus fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Menawi ngantos mandek, lebih-lebih putus asa, yang mengalami kerugian adalah kita sendiri, terutama besok pada yaumil qiyamah. Semua orang besok akan merasa getun, menyesal apa yang sudah berjuang, sudah ibadah, sudah mengabdikan diri, masih menyesal karena masih kurang banyak. Yang sedikit kok hanya sedikit, yang tidak lebih-lebih, yang sudah banyak masih merasa kurang banyak, padahal kemampuannya masih banyak yang belum dipergunakan. Oleh karena itu para hadirin hadirat, daripada kita getun kesedikitan, atau sekalipun kita getun tapi getun sudah banyak, kemampuan kita yang belum kita gunakan untuk itu masih banyak sekali. Barangkali belum ada separuh kemampuan kita yang ada pada kemampuan yang ada pada kita, yang belum kita manfaatkan, belum ada separuh. Saya sendiri para hadirin hadirat, terutama masih jauh, apalagi separuh. Ini akan getun sekali besok pada yaumil qiyamah, getun sekali di alam kubur para hadirin hadirat. Sehingga mohon kepada Allah, ya Tuhan, kembalikanlah kami ke dunia lagi ya Tuhan, sekalipun hanya 1 jam, 1 menit. Oleh karena itu para hadirin hadirat, mari terus fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di masjid saja, bukan hanya ketika sembahyang saja, tetapi di dalam kita mengatur ekonomi, mendidik anak-anak kita. Mari jangan lepas dari lillah billah, lir rasul bir rasul. Sekalipun di dalam masjid, ibadah-ibadah lain-lain kalau tidak ikhlas itu berbahaya. Kita ya harus ke masjid, harus ke langgar, harus ke pasar, ke sawah dan lain-lain. Semuanya itu harus dijiwai fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada sedikit pun yang tidak kita jiwai fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada sedikit pun yang kita lakukan dengan lil nafsi bin nafsi. Mari para hadirin hadirat, usaha sekuat mungkin. Yang sudah kebacut, mari tobat para hadirin hadirat, dan mari merubah sikap secepat kilat. Dan di dalam kita tobat kita jiwai fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirin hadirat, mari kesempatan yang baik ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk tobat, untuk berdebe-debe kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam.
yaitu dengan mengadakan permohonan-permohonan kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, demi untuk kita sekeluarga, demi untuk kita sebangsa, demi untuk kita seagama, untuk kita jami'al alamin, demi untuk jami'al khalqi para hadirin hadirat. Mari para hadirin hadirat, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharaka wa la naskuna illa biha, wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, wa tamama nikmatika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarda kuntu sahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarda kuntu sahsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam, wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarda kuntu sahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma salamihi
ضلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحديات لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر دعواتنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله
fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Segala khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.